apa ya, menurut gue sih itu tadi kebutuhan akan masyarakat yang memang itu jadi satu kebutuhan pokok itu adalah peluang yang menjanjikan. Iya betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Demaka Haki di acara Icaknya Podcast, ngobrol bareng Demaka Haki. Kali ini gua bakal lanjut dengan Bro Andi ya, yang kemarin sudah kita upload tuh. Yang pertama ini part kedua lah. Part kedua. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat selalu Bang. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Jadi gua mau ngelanjut. Gue tertarik gitu masalah yang kemarin, masalah oprek-oprek HP. Oh, masih masalah dunia ini per-HP-an. Ya iya. Kalau gue bahas dunia PL bukan lo soalnya. Bisa aja. Iya. Kalau ini harus dunia per-HP-an. Per-HP-an. Oke, siap. Jadi gue maunya siapa yang nonton Icaknya Podcast ini mungkin ada niatan untuk buka usaha di bidang teknisi HP. Teknisi HP. Oh, iya. gitu. Jadi lu kan sudah lama nih main di dunia HP. Iya, betul. Kira-kira ada cara mulainya gimana, kiat-kiatnya begitulah. Oh, iya. Ya, jadi kalau buat para teman-teman ya, buat teman-teman semua yang mau usaha servis handphone, masalah seperti itu ya, yang pertama harus didasari dengan niatnya dulu. Dan sesuai passionnya Nawa dulu itu ya. Nawa itu dulu. Ada nawa itunya. Nawa itu ada gak? Enggak ada. Situnya. Gue kira lu cari di apa gitu bacaannya khusus Ada, untuk. Tapi yang penting ya itu niat dulu ya. Niat pertama. dulu, oke. Terus yang kedua itu harus sesuai dengan panggilan jiwa. Asik. Waduh, udah kayak lagu, Jadi harus benar-benar sesuai passionnya. Nanti kalau terpaksa kan amburadul jadinya. Betul. Ya enggak? Tapi itu juga nggak masuk di nggak terkhusus untuk teknisi HP. Semua bidang pun kalau namanya terpaksa udah berhentilah di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan, itu tadi. Nah yang kedua itu adalah knowledge-nya. Knowledge ya. Oke, nanti kita bahas lah. Apa-apa aja lu sampein nanti baru kita bahas. Oke. Boleh Bang ya sambil ngerokok ya? Boleh. Bebas di sini, Bang. Bebas ya. Selama tidak ada sponsor, bebas. Iya. Jadi pertama tadi niat. Kedua knowledge-nya. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga itu harus didukung sama alat-alatnya, sama ya. Alat tempurnya lah ya. Toolsnya, ya. Oke, udah itu ya harus rajin-rajin belajar. Oh ya, knowledge tadi. Iya, yang penting itu aja sih. Dan itu yang kedua, ya? yang terakhir itu yang paling penting harus berani kalau jadi tuser. Harus berani nerima resiko. Karena kalau dilihat dari awal tuh ruginya banyak nggak? Dari awal banyak ruginya, pasti ada trouble lah di setiap pengerjaan. Tapi itu merupakan pengalaman. Kan? Nah dari situlah makanya tadi harus dibilang berani nekat kalau jadi tuser ya. Berani merusakin. Tapi nggak juga kalau nekat asal nekat mah mati konyol kita. Makanya tadi dilandasi dengan knowledge itu, kalau crash dikit ya wajar lah. Oke. Paling juga ganti handphone. Jadi tadi itu kiatnya dari Bro Andi ya. Yang pertama niat, yang kedua knowledge, artinya pengetahuan tentang bidang yang mau lo selami. Yang ketiga toolsnya ya. Alat tempurnya. Kita bahas satu-satu dong. Iya. Niat oke lah, nggak usah kita bahas ya. Iya. Memang semua aktivitas harus berdasarkan niat gitu kan. Nawa itunya. Yang kedua knowledge. Lo bisa dapat dari mana? Apa kawan-kawan bisa belajarnya di mana gitu? Nah, untuk knowledge ini sendiri atau pengetahuan dasar-dasar di elektronik itu sebenarnya udah banyak sumbernya sih. Kayak di internet bisa searching, lihat-lihat di YouTube gitu. Atau sekarang juga di Lampung ini udah banyak banget teknisi yang ngebuka training. Udah ada? Training. Berapa budgetnya? Budgetnya kalau boleh disebut bisa sekitar dari 2-5 jutaan. 2-5 juta itu garansi lu pasti bisa? Enggak juga. Jadi gimana lo aja, kalau lo cepet nangkepnya lo bisa. Tapi berapa kali pertemuan itu? Biasanya tuh 1 minggu itu 3 kali pertemuan selama 2 jam. Sudah disediakan alat, terus case masalahnya? Iya, sudah ada. Nanti udah ada buku panduannya segala macam, itu sudah ada disiapin dari sana. Buku panduan setiap HP itu banyak, Boy. Enggak, itu kan yang
gue bilang kemarin kan handphone itu sama aja sebenarnya sih kalau hardware-nya, Oh, sirkuitnya, basicnya sama aja sama. ya. Heeh. Nah mungkin yang didalemin lagi mungkin tipe-tipe hardware yang dipakai apa, Oh, itu jenis-jenis lebih ke hardware-nya. softwarenya, Enggak, ke hardware-nya dulu ke karena hardwarenya. hardware-nya juga kan banyak tuh. Ada MMC, yang namanya MMC, ada yang Oh, iya iya namanya iya iya. kapasitor, dioda ya, basic-basic Basic itu harus elektronik. paham lah ya. Itu harus paham, wajib. Itu berapa lama bisa yang tadi itu 2 sampai 5 juta itu berapa lama apa kursus? Kursusnya itu 1 bulan. 1 bulan tiap hari? 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali, kali 4 minggu 12 kali pertemuan. 12 kali Dijamin pertemuan. bisa. Ya itu tadi kembali ke kitanya. Kalau kitanya benar-benar serius ya. Iya juga ya. Iya. Tapi jadi, kalau namanya orang sudah mau kursus itu artinya dia sudah ada niat. Yang jelas mungkin dia pastilah dia serius banget gitu loh karena udah mikirin mau kursus Iya, bayar benar. mahal-mahal. Kalau nggak serius mah percuma gitu. makanya harus dilandasi dengan niat yang kuat tadi. Waduh. Biar bisa buka ini usaha. Iya. Karena kalau setengah-setengah ya jadinya setengah juga. betul. Oke, itu knowledge-nya. Selain dari YouTube ya, dapat dari kursus-kursus. Terus untuk prakteknya itu by order atau gimana itu? Apa emang sudah disiapin ini case-nya ini begini gitu loh. Di beberapa course training sih itu biasanya sudah disiapkan studi kasusnya ya. Studi kasusnya berarti standar dong. Standar Artinya kayak itu doang gitu loh. iya, cuman kan dari situ bisa dikembangin lagi. Yang penting basicnya kita sudah tahu. Karena kan secara basic sudah tahu, nanti tinggal didalamin lagi lah. Yang penting ngerti dulu basicnya tadi, landasannya, dasarnya elektronik handphone ini. Nah dari situ kita juga nanti lama-lama bisa kok ngerti kok. Enggak, oke. Tadi case-case-nya ya. Yang gue mau tanya, untuk di dalam HP itu plug and play atau main solder-solder? Ada yang plug and play, ada yang solder-solder, ada yang soket, ada yang harus memang Oh, manual. berarti lu harus diajarin juga cara nyolder? Iya dong, pasti Semuanya itu diajarin situ? diajarin. Dan itulah makanya dibutuhkan keterampilan khusus karena nggak sembarangan. Iya, Itu apalagi komponen handphone kan kecil. kecil-kecil. Iya. Dia pakai alatnya juga mungkin khusus ya? Khusus. Dia Untuk solder segala macam nggak bisa yang solder-solder rumah itu nggak bisa? bisa sebenarnya asal itu mumpuni untuk perangkat handphone tersebut. Oh, Jadi ini udah masuk yang ke poin ketiga kan ya, artinya alat tempur nih. alat tempurnya, ya jadi perangkap itu semua yang asal dia mumpuni untuk device-nya itu ya bisa. Oh gitu. Kayak solder kan banyak sih, ada yang 30 watt, ada yang 60 watt Oke, gitu. sekarang lanjut yang ketiga deh, alat tempur tadi. Kira-kira budgeting berapa tuh untuk alat tempur yang standar biar bisa benerin HP? Ini kita ngomongin masalah basicnya ya, untuk apa standarnya lah. Standarnya kurang lebih sekarang ini bisa sampai 5 jutaan. Dengan 5 juta lo bisa buka usaha itu. 5 juta itu yang udah proporsional ya untuk bongkar handphone, Untuk untuk bongkar servis. handphone. Kalau yang di bawah itu ada lagi, cuman Enggak, maksud juga kan setiap HP, model HP itu bautnya kan beda-beda. betul. Itu kan perlu toolsnya masing-masing dong. Berarti gua harus nyiapin semua tool untuk semua HP. Iya dong. Nah, kalau sekarang kan handphone itu sudah semakin simpel sih. Untuk servisnya juga pasti pihak brand juga nyiapin itu ya. Jadi dipersimpel. Kemungkinan alatnya nggak terlalu banyak juga yang dipakai. Jadi dari toolsnya juga udah ada yang all in one sekarang kan. Banyak obeng, kayak kita bisa satu paket dapat banyak tuh. Iya, betul, kayak gitu. Sama kabel-kabel data gitu kan Kabel banyak, data. tiap HP punya kabel masing-masing. Nah, kembali lagi ke poin ketiga ini, itu dibagi lagi Om. Jadi dua. Ada dua. Ada dua. Jadi Untuk perangkat kerasnya ada. tools hardware, perangkat keras, dan software. Software. Software ini kita harus punya PC lah minimal. Oh iya betul. Softwarenya, karena kan Gimana lu mau nganin software kok nggak ada PC? makanya, ya kayak modalnya agak lumayan besar kalau. Oh gitu. Tapi harus menguasai semua. Di kursus itu diajari juga untuk hardware dan softwarenya udah diajarin juga. Iya pasti, secara basic keseluruhan itu diajarin pasti. Oh. Selesai dari kursus itu
yang gue dapat apa nih kalau misalnya gue kursus biasanya? Yang didapat. Tapi bentar dong, lu buka nggak kursus atau lu pernah kursus? Gue pernah kursus, kalau buka belum sih. Buka untuk kursus sendiri nggak? Belum. Belum ya. Iya. Yang lu dapat dari kursus itu apa aja? Yang gue dapat dari kursus itu yang pertama ya itu tadi pengetahuannya, Sertifikat maksud gua. sertifikatnya, ya kalau itu pasti lah ya. Ada sertifikat. Toolsnya Toolsnya enggak. enggak. Mau disiapin juga. Enggak, maksud gua kayak software ya. Misalnya lu dapat software, beberapa master software dikasih gitu, enggak juga? Enggak. Kalau gue pribadi ya, gue enggak dapat itu. Enggak dapat ya? Iya. Berarti cuma murni pengetahuan doang. Pengetahuannya aja. Terus sisanya gue cari sendiri. Cari sendiri, download gitu ya. Download dari teman-teman juga. Kita tanya-tanya ke yang sudah berpengalaman kan, minta softwarenya. Oke, toolsnya tadi kita bagi dua ya, yang hardware dan software. Hardware tadi kisaran 5.000 ya. Iya. 5.000 itu udah standar ya untuk buka servis. Iya. Terus untuk software? Untuk software ya kembali lagi ke hardwarenya tadi, kita butuh perangkat yang dinamakan komputer. Iya, komputer kalau nggak ada modem juga. Nah yang kedua internet. Pasti Pasti nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Tapi sih emang zaman sekarang siapa yang mau lepas dari internet kan nggak ada. Iya, kalau dari software ya itu paling yang memberatkan di ongkosnya adalah ngerakit komputernya atau beli laptopnya. Benar. Sisanya bisa ini download. Kalau untuk bicara untuk perangkat komputer sendiri itu ada minimum kapasitas komputernya nggak? Iya dong. Dan gua saranin kalau misalkan teman-teman yang mau buka servis, media penyimpanannya diperbesar. Kalau masalah spesifikasi sudah standar lah di komputer sekarang. Harddisknya tuh harus besar. Harus besar. Kalau PGA segala macam nggak usah ya, nggak perlu. PGA nggak perlu karena kita kan nggak terlalu ini sama grafisnya ya. Oh iya. Nah itu tadi karena ya gue pribadi pun. Kenapa lu harus titik beratnya di harddisk? Di harddisk karena firmware atau software handphone ini untuk satu jenis saja sudah besar, bisa sampai 2-4 giga. Oh, gue pikir nyambungnya ke video yang kemarin buat nyimpen 3GP. Oh gitu. Beda lagi. Itu kisi-kisinya aja lah. Jangan dikasih tahu semua. Gue pikir itu lu partisi khusus untuk 3GP. Iya, nanti lembab dong komputer gue. Tapi itu guyon ya. Tapi kalau mau di download juga gue minta linknya. Tuh jangan ditiru lah. Jangan ditiru. Ada disclaimernya, tidak untuk anak kecil. Iya. 18 plus. Oke, kalau toolsnya tadi apa aja macamnya? Yang 5.000 tadi lu dapat apa aja? Oke, yang 5.000 tadi ya. Itu pasti obeng buat buka baut. Yang kedua atau ada namanya opener, congkelan kayak pick gitar biasanya. Oh congkelan, biasanya lu pakai kartu as. Kalau beda lagi, itulah tingkat kreatif kita tuh harus dikembangin ya. Dengan alat ini. apa yang bisa gue pakai yang ada di sekitar kan gitu. Terus itu dapat lagi yang namanya hot gun. Hot gun buat apa? Hot gun itu solder hair dryer. Ya semacam hair dryer, cuma lebih panas dari hair dryer. Mau coba boleh tuh bang, gua hot gun. Buat rambut gua gitu kan. Blower ya itu tadi untuk ngangkat, fungsinya adalah untuk ngangkat IC. Ngangkat IC pakai blower. Pakai hot gun itu hot tadi. Gun. Oh dia ngancurin lem maksudnya? Ngancurin solder. Oh. Jadi kan kalau di IC itu di bawah timahnya di bawah IC tersebut. Oh berarti lu hantam dari atas IC, dari atas, timahnya di bawah. Timahnya di bawah, nanti meleleh baru kita angkat. Yang di atas nggak ngeleleh? Enggak dong, enggak meleleh. Enggak meleleh ya? Enggak. Itu bedanya hot gun sama solder? Ya bedanya kalau hot gun, hot air gun ya sebenarnya. Jadi itu udara panas, hot air gun. Jadi dia udara panas yang disalurkan untuk memuaikan si timah ini. Lu oke, gua potong bentar. Timahnya ada di bawah IC. Lu tahu di mana titik timah itu lewat apa? Titiknya? Lewat skema. Skematik atau diagram yang kita unduh dari ini ya. Setiap internet. HP ada skema? Ada.
kalau kita beli HP kan cuma ada manual book. Cuma ada manual booknya. Nggak ada skema. Iya, nggak ada. Tapi kalau untuk teknisi ada forum-forum yang menyediakan skematik. Benar. Iya. Berarti memang harus punya komunitas. Punya ya. komunitas Harus tuh punya. penting. Di Lampung ada Silaturahmi. komunitas. Ada berapa orang teknisi di Lampung? Ada banyak banget Om sekarang, ribuan. Di Lampung Puluhan sendiri. ribu mungkin, iya. Saya sampai hampir setiap titik tempat gue lihat ada terima servis handphone. Mungkin isinya tuh kalau satu toko aja 2-3 orang. Nah, itu artinya servis handphone ini menjanjikan gak sih? Menjanjikan, dibilang menjanjikan iya. Menjanjikan iya. Selama kita tahu tingkat resiko yang dikerjakan ya. Oh berarti untuk tingkat ekonominya itu menjanjikan. Bahwa lu bisa hidup dari teknisi handphone. Bisa. Sampai sekarang gue masih hidup kok. Berarti itu bisa jadi passion ya? Bisa jadi passion, bisa menjadi passion yang menghasilkan uang. Ya. Iya. Gua sangka cuma nyodor gitu apa bisa hidup ya dari situ. Nah, itu dia. Jadi step apapun yang kita kerjakan pasti ada hasilnya kalau itu niat. Betul. Terus tadi kita udah bahas niat, terus knowledge dan yang ketiga tools ya. Tools udah yang kita bahas baru yang hardware. Yang software ada lagi. Iya. Macam-macamnya apa aja software? Macam-macam software itu tergantung kebutuhan ininya ya. Cuman yang basic sih biasanya untuk nge-flash. Mungkin kawan-kawan tahu ya udah iya ya. Kalau nge-flash mungkin umum lah. Setiap orang yang punya HP pasti pernah nge-flash. Dan itu yang gue pikir sumber duitnya sebenarnya. Bisa jadi. Karena mainnya cuman sebenarnya nggak ada risiko kan? Ada dong. Resikonya Setiap apa? pengerjaan di handphone. Kan HP masuk nih order. Biasanya kalau udah mau urusan sama flash berarti HP itu error. Iya. Atau mati. Low oprek. Iya. Kalau dia tetap mati kan nggak ada resiko. Ya enggak, pasti ada resikonya. Semua ada resikonya. Ibaratkan kayak gini nih, kalau masalah handphone ya sama aja kayak kita gitu, kayak manusia. Ada raganya, ada rohaninya, ada rohnya, ada jiwanya. Kalau jiwanya itu kita terlalu disuntik orang jadi yang nggak benar, ya jadi ayan kan. Ya sama. Iya. Kalau kita salah juga menginjek suatu software ke handphone bisa jadi crash dan itu berakibat fatal kepada hardware-nya. Iya. Tapi kan garansinya itu kan nggak lama. Paling 1 kali 24 jam kayak lapor RT. Ya tadi makanya kalau menurut gua masa untuk garansi ya itu gimana kebijakan aja sih, dimana skill kita makin enggak artinya dari garansi itu peluang lu untuk selamat dari masalah itu kan besar kan peluangnya. Kalau lu garansi cuma sehari garansinya belum tentu kan terjadi crash maksud gua di dalam sehari itu. Iya makanya itu tadi profesional kita itu bisa juga ditentukan lewat garansi. Oh gitu. Jadi kalau misalkan tapi kan ruginya kalaupun itu kena klaim dia nggak bakal balik lagi dong. Balik lagi. Dan nama lu rusak dong. Iya, makanya kalau misalkan kita udah paten, kita yakin dengan skill kita dan nggak banyak komplain, kita berani ngasih garansi panjang. Ini kerjaan kita bakal bener nih. Betul. Oh, gue kasih 1 bulan seumur hidup lah garansi. Iya. Kalau gua hidup kan. Gua hidup. Itu tadi enggak. Ya itu tadi makanya kalau kita memang sudah benar-benar profesional, itu pasti kita bisa kasih pelayanan ke konsumen itu dengan sangat maksimal. Oh iya. Betul. Oke, itu tadi udah kita bahas kiat-kiatnya kalau lo mau buka usaha teknisi HP. Habis dari itu kan lu tadi pernah nyebut bahwa di Lampung ini ada komunitas yang anggotanya mungkin udah 1.000 lebih ya. Iya. Nah, keuntungan jadi anggota ya jelas tukar-tukar informasi toh. Iya, betul. Jadi tutor saling-saling menutori kan. Iya. Di setiap kegiatan tuh pasti ada yang white and black. Artinya ada yang benar, ada yang agak nggak benar nih. Iya. Itu ada nggak di dunia per-HP-an? Ada. Yang mungkin bahasa familiarnya cheating ya ke konsumennya ya. Ada. Cheating itu dalam arti gimana nih? Iya, cheating itu dalam arti ngakalin konsumennya. Kalau ngakalinnya oke kita pilih ya. Ngakalinnya tingkat rendah, sedang atau tinggi itu kan ada nih tingkatnya. Misalnya kata gua ganti ini alat tapi nggak gua ganti. Iya.
Itu ada Itu ya. salah satunya. Oke, itu tingkat rendah mungkin ya yang Iya. sering dilakukan para semua orang lah mungkin begitulah cheatingnya. Kalau yang tingkat tinggi, Tingkat tinggi, kasusnya rendah, harga servisnya dengan kasus yang berat dinaikin. iya. Misalkan cuman masalah bootloop atau hang logo. Itu dikaitkannya dengan apa sih? Biasanya dengan IC eMMC, memori penyimpanan. IC, terus LCD, Enggak, lari ke sana ya. enggak. Pasti ke penyimpanan kalau bootloop hang logo gitu. Nah, itu bisa aja si teknisinya di situ bermain. Iya, gua harus bongkar ini, Wah, bongkar ini, ini, bongkar bongkar ini. ini. Wah, ribet Padahal coy. cuma di flash doang, enggak modal. Padahal dibuka aja enggak Iya. bautnya. Berapa? 1 juta kan gitu. Lu pernah kayak gitu? Enggak, Alhamdulillah enggak ya. alhamdulillah enggak. Waduh, luar biasa. Memang enggak percuma gua promosiin lu dari kemarin tuh, enggak percuma. Iya, dan gue kalau misalkan ada konsumen yang masuk ke gue terangin secara terang-terang, maksudnya gue jelasin secara terang-terangan. Ini lo rusaknya di sini, dan kadang gue pasti ngebongkar itu handphone di depan konsumennya. Bahwa ini kerusakannya. Emang bisa ditunggu? Tergantung itu tadi. Kalau untuk diagnosis bisa lah. Kita Diagnosis itu diagnosisnya- berarti harus dulu buka dong. Ya, buka di depan konsumennya, dijelaskan bahwa kerusakannya di sini, di sini, di sini. Gitu. Dan itu Enggak, kalau misalnya gua ya gua awam. Lu bongkar pun lu ngaku itu rusak dan bener gua nggak tahu. iya, tapi di situ kita ada etikat baik untuk menjelaskan gitu bahwa ini memang rusak. Dan kalau misalkan si konsumen itu minta perbandingan yang rusak dan yang enggak, kita bisa jelasin, kita bisa kasih lihat iya, gitu iya, kan. iya. Oke, Itu ini buktinya gimana Mas? Kayak misalkan ada kapasitor yang kebakar gitu. Ya, kalau yang kecil-kecil. kebakar atau apa kan jelas hitam, lonyos segala macem. Kalau yang lain-lainnya bingung sih gua. Iya. Karena mainnya kecil-kecil. Nah itu tadi, makanya kalau gue sih selalu menjelaskan pada konsumen, dan gue pun suka kasih perbandingan yang baik dan yang enggaknya lah. Ini handphone yang baiknya. Contohnya seperti ini, misalkan dikonekin ke PC dia mau, punya konsumen ini enggak. Oke, terus itu udah ini ya, etikanya yang benar mungkin ya. Terus kalau misal masalah apa yang untuk dibenerin ini ada kualitas A, kualitas B, itu lu jelasin juga. Jelasin. Kita harus jelasin semua sama konsumen secara ini ya, secara gamblang ya. Tapi yang jelas kan konsumen gak ada yang ngerti loh. Iya. Mau lu Ngerti. jelasin detail segala macem, waduh nggak angkat Ngerti tangan gua. atau enggaknya itu konsumen, kita harus jelasin, karena itu merupakan satu bentuk trust Iya, dari iya. konsumen ke kita. Benar. Jadi Memang kalau trust tuh nggak bisa dibeli. iya betul. Betul. Jadi ya kita juga dapat inilah yang baik lah, Iya. dapat apa? Artinya itu bisa continue kan, Bisa repeat continue, order, repeat order. orang bilang bisa repeat order atau bisa lu direkomend itu untuk kawan, ada kawan atau keluarga yang rusak, kesana aja, enak tuh orangnya gitu kan gitu. Dijelasin panjang walaupun gua nggak ngerti. Benar, tapi memang kayak gitu. Kita nggak usah takut kehilangan rezeki lah dengan cheating ke konsumen. Oh iya. Pasti kok. Malah dengan trust itu tadi, dengan kita kasih penjelasan apa adanya sesuai kasusnya, malah itu membuat kita semakin baik, malah semakin dikenal. Iya. Itu untuk berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Untuk bisnis yang berkelanjutan memang perlu keterbukaan kan. Iya gitu loh. betul. Jadi trustnya itu didapat dari konsumen. Jadi konsumen juga nggak ngerasa kapok kan gitu. Iya. Lain hal kalau misalnya kita udah dandan baru sehari bolak lagi, balik lagi. Nggak ada beresnya, pusing coy. Iya. Tapi memang ada juga yang kayak gitu, teknisi yang menyelipkan suatu masalah di dalam perangkat. Jadi biar balik lagi. Oh ada. Ada. Itu udah masuk kategori tinggi lah ya. Iya. Masuk kategori tinggi. Dia sudah bisa prediksi berapa hari ini pasti balik lagi nih rusak nih. Iya. Pernah mungkin. Enggak sih. Enggak. Tapi kalau udah ketipu-tipu itu udah sering. Kalau masalah HP, Iya. gua COD segala macem dia nggak mau di tempat dia. Gua ajak ke tempat gua nggak mau. Oke, temu di tengah jalan. Gua lihat ya kalau ngemeriksa HP kan gua hidupin, liatin layarnya yang hitam-hitam itu nggak ada, casingnya mulus, bautnya nggak pernah dibuka. Oke, bayar. Nyampe rumah mati boy. Itu dia. Nyampe rumah mati, gue cari orangnya di WA mati. Hmm. Waduh, ketipu. Ada aja memang ya,
harus kita juga jeli lah kalau masalah handphone karena kan buat kita pakai nih kita harus benar-benar. Bener, artinya semua sebelum gua ketemu yang jual, gua udah browsing toh. Gimana sih cara ngelihat HP, mereksa HP sekilas, gua harus cari apa? Oh, cek soundnya, gua rekam, hidupin, oke. Layarnya ada yang apa hitam-hitam atau enggak, Pixel ya. pixelnya mati atau enggak, oke udah gue periksa, casingnya mulus, bautnya, segelnya masih ada, Iya, kadang. baterainya nggak kembung, udah gue bayar dong, Iya. nggak ada yang salah kan, udah Fine-fine nggak mau aja iya waktu nggak mungkin COD kan, kan, iya ya. nggak mungkin kan gue bongkar depan dia, lihat dalemannya segala macam, nggak mungkin, bayar, nyampe rumah ya dari lokasi paling setengah jam ke rumah gua, mati. Iya, biasanya dia ngejual handphone juga karena ada sebab kan, Iya. entah itu memang dia butuh uang atau memang ada masalah dengan perangkatnya, tapi dia nggak mau jujur. Enggak, artinya kan gua udah safety banget kan. Persiapan gua udah mau ke sana, gua udah baca-baca, cari, bukan baca bismillah tuh. Udah gua baca Udah ada Yasin browsing bukan ya. gitu loh. Gua udah cari-cari info gimana cara beli HP second, apa yang harus diperiksa segala. Udah gua persiapin, tapi tetap Tetap. Iya itu tadi. dan naas boy gitu. Ya hati-hatilah kalau itu mungkin udah apa ya, udah zong lah, udah resiko lah Iya. ya beli handphone Jadi second. karena pengalaman itu ya, gue malah berpikir gini, gue enakan gue tabung duit agak banyak kan, gue beli yang bener-bener baru Iya. dan ya alhamdulillah bisa kepake bertahun-tahun. Itu Iya. lebih safety buat gue daripada gue beli murah-murah tapi tahu-tahu hasilnya nggak memuaskan. Ya bagus itu kayak gitu daripada kita, karena kan namanya device, alat udah dipakai, Iya. mungkin ada kerusakan di mana yang orangnya juga mungkin nggak tahu, dijual diterimalah kita. Tapi kan nggak gini, ini udah jauh dari teknisi ya. Kita udah agak keluar agak jauh. Tapi ini menarik. Gua nggak tahu itu salahnya di mana ya. Apa konsumennya atau produsennya? Maksud gue gini. Konsumen memang kita tergolong kita konsumtif. Orang-orang Indonesia itu konsumtif. Artinya ada yang lihat barang baru dia beli, barang baru dia beli. Nah, yang kurang kerjaan itu produsennya. Iya. Minggu ini keluar nih tipe A. Nah, Baru besok minggu lagi dengan ini dengan bentuk yang sama ditambah paling ujungnya R atau apa Iya. gitu lah. Selisihnya cuma di hard disk loh. Lebih Iya. besar atau Iya, apa benar. gitu. Itu kenapa nggak di launching yang paling bagus tetap satu hari, besok setahun lagi lo launching gitu loh. iya, itu tadi mungkin apa ya, strategi marketing mereka. Iya, bener. Iya kan? Kena di kita. Kena di kita dan Kena di kita kita. sebagai usernya merasakan itu gitu. Kayak Itu gue baru beli kemarin. bukan kayak ngerjain gitu sih. Iya benar. Ya kayak gue juga pernah sih beli handphone dengan harga sekian, 1 minggu kemudian sudah keluar lagi. Lah harganya Harganya udah ngedrop dong. iya. Gue setahu gue kalau beli HP lu buka plastiknya aja udah harga second boy kalau mau dijual Iya, lagi. tapi ya kayak gitu sih. Kalau menurut gua brandnya itu ya produsennya apa ya, ngasih pilihan lah ke konsumen. Nah masalahnya itu kadang ya dari sana launchingnya juga udah diundur-undur, Iya. ada Itu timingnya tadi gitu loh. strategi marketing mereka lah ya, dan kita aja ngerasain gitu. Betul. Tapi itu yang low end ya. Yang Kalau low yang high end mungkin Enggak. ya ada produk yang gue pernah baca-baca gitu. Orang tuh bisa ngantri panjang gitu loh. Iya. Pagi-pagi untuk nunggu dia launching. Sampai berhari-hari, Sampai sampai berhari-hari berbulan-bulan. minum tuh gila dah gue. Apa yang dikejar boy gitu. Atensi kita ya sebagai, kalau misalkan udah gadget addict itu pasti nyari sesuatu yang baru. Betul. Ngantri, rela lah ngantri-ngantri. Benar. Memang passion sih sebenarnya. Passion, iya. Ya itu yang gue bilang tadi, salah kita di mana sih sebenarnya? Apa salah di produsen atau salah di konsumennya? Karena memang kita edik sih masalah untuk ya hawa mata gue bilang. Iya, hawa mata itu tadi. Dan itu dilihat produsen. Hmm, Nih orang-orang Indonesia nih hawa mata nih. iya. Jadi gue akalin nih jeda. Wah, hebat. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Betul. Enggak, lu lihat aja di jalan ya, yang kita udah ngelebar lagi di HP. Lu lihat di mobil, tipe-tipe mobil. Dengan bentuk yang sama,
Tapi dijeda-jeda waktunya. Iya. Ini ada R-nya, yang satu nggak ada R-nya. Cuman beda tulisan doang. Edan ya. Tapi dibeli loh sama orang. Tapi karena itu tadi apa ya, kalau gue bilang nurutin gengsi mungkin. Iya. Dengan pakai brand yang paling baru, yang paling Betul. ya kan, wah kayaknya wah gitu. Eye catching ya. Jadi orang lihat, baru boy. Iya Iya dong. dong. Sapa dulu. Jaket baru bang. Oh enggak, jaket lama. Jangan promosi. Iya. Balik lagi ke HP. Jadi tadi buat yang nonton nih, yang nonton Icaya Podcast, kalau mau buka usaha HP ternyata menjanjikan boy. Iya. Menjanjikan. Dan lu bisa hidup di situ. Iya. Pengembangan ilmunya luas karena memang tiap hari update tuh. Harus update. Dan yang untuk ngebantu lo itu sudah disediakan komunitas, Betul. gitu ya. Jadi kayaknya permasalahannya mungkin bisa dipecahkan bareng-bareng kan. Bisa. Jadi menjanjikan banget nih. Menjanjikan karena apa ya, menurut gue sih itu tadi kebutuhan akan masyarakat yang memang itu jadi satu kebutuhan pokok itu adalah peluang yang menjanjikan. Iya betul. Udah sama nih kayak beras. Kayak beras ya. Makanya beli Bisa dimakan kan? Bisa bang, bisa dijual dulu. Tapi itu kalau kita ngikutin dunia gadget emang nggak ada habisnya boy. Iya. Bener nggak ada habisnya. Dari bentuk yang bulat, lonjong, bukan yang itu ya. Iya. Kalau itu agak beda. Paham. Kalau yang itu ke Bang Dedi deh. Lebih paham soalnya. Tadi kalau masalah software itu ada, misalnya gini, lu sebagai teknisi, ada nggak sih produsen HP yang ngasih tahu pemberitahuan ke, ini gue launching nih firm baru? Iya. Itu ada? Ada. Dan itu bukan untuk ke teknisi aja, ke usernya juga, ke konsumennya pasti dikasih tahu. Tapi kan nggak semua konsumen bisa itu makainya. Iya, itulah fungsinya ada teknisi. Iya. Enggak, maksud gue gini, apa memang teknisi itu harus update? Dia yang mencari informasi atau memang sudah disediakan? Nih dikasih tahu. Kita yang harus cari informasi dong. Karena berarti lu harus online terus dong ya? Iya, kata Bang Dedi tadi, mungkin aja si produsen mending ininya betul. apa, launching software ya atau apa, dan kita harus tahu itu. Oh iya, nanti bakal ada software terbaru nih. Ya, untuk handphone ini. Jadi kita harus update terus. Termasuk di hardware juga kita harus update. Oh berarti lu harus punya ini, makanya tadi lu bilang hard disk yang besar tadi itu untuk nampung itu dong? Untuk nampung itu, iya. Karena terus terang ya, kalau untuk kapasitas gue sendiri yang sudah jadi teknisi ya, ya teknisi Ica juga. Ica. Lu jangan ngikutin Ica podcast gue dong. Iya. Gue ngebutuhin kapasitas hard disk yang memang besar untuk di software. Lu biasanya berapa pakai hard disk? Gue 9 tera. Dan itu kalau 3GP udah berapa boy? Udah nggak kehitung. Mau artis mana aja ada itu bang. Mau yang gimana aja ada. Iya. Dan 9 tera, 9.000 giga. Dan itu pun sekarang udah mau full lagi. Udah berapa tahun? PC gue udah gue pakai cuma dalam kurun waktu 3 tahun. 3 tahun 9 tera penuh. Iya. Karena satu tipe handphone itu bisa juga dia punya beberapa yang beda ya serinya. Oh iya. Berarti ada lo keluarin firmware yang baru itu belum tentu dia connect ya dengan HP-nya. Iya, tipenya sama A. Cuman serinya ada A1, A2, ada 26 segala macam, nitik-nitik. Padahal yang dibenerin cuma dikit-dikit kan. Iya. Itu enggak kerasa juga lo perubahan di HP sebenarnya. Enggak kerasa. Tapi ngaruhnya di mana kalau firmware tadi itu ya? Pembaruan segala macam itu ngaruhnya di mana sih? Ngaruhnya ya di pengalaman di pengguna tadi, pengalaman tadi baru. Ya? Jadi ada fitur-fitur yang memang ditambahkan di situ. Yang tadinya enggak support satu aplikasi ini bisa jadi support. Iya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, benar. Betul. Di teknologi ini kayaknya bakal terus lah manusia ini nyiptain teknologi baru. Iya.
Apalagi yang kayak kalau kalau ngelihat ke film-film tuh teknologi masa depan tuh wah, kan sudah disajikan di film-film ya. Iya. Itu sih sebenarnya gue yakin ya, itu memang sudah di riset. Iya. Bukan artinya film itu bukan Fiksi. hayalan, bukan Mm-mm. hayalan. Artinya memang sudah ada yang merisetnya, mencanangkan oh bentuk HP tahun sekian tuh begini begini begini, Iya. yang kaca keluar atau hologram keluar dari tangan segala macam. Nah kalau ngomongin film, gue kan dulu nonton film The Simpsons tuh. Ah, Nah itu kan ada dulu episodenya itu salah satunya yang dia pakai jam yang bisa video call. Padahal di zamannya itu belum ada. iya juga. Tapi memang ini Tapi sekarang udah jauh nih, udah jauh ya. iya. Kita udah jauh bicara Simpson lagi nih sekarang. Iya, The Simpsons gue pernah nonton tuh Tapi film memang jadul. banyak loh prediksi Simpson yang Iya, kok yang tiba-tiba jadi. bener sih gitu loh. Nah itu dia, gue juga nggak tahu memang itu kebetulan Wah. apa memang sudah Enggak, terkonsep. itu sudah lain Iya kan? cerita itu, udah. Gak usah kita bahas. Mungkin ada waktu yang mau gue ceritain itu yang mau kita bahas itu. Itu termasuk kontroversi itu. Kontroversi. Ada yang bilang bahwa itu perjalanan waktu Iya, segala benar. macam. Wah, nggak usah kita bahas. Panjang itu bahasa. Panjang. Oh, balik lagi. Lu kasih dong bunga-bunganya sebagai teknisi HP. Jangan lu kasih yang dukanya gitu loh. Kasih bunganya dulu biar orang-orang tertarik jadi gabut nih di rumah nonton podcast nih. Eh, Kayaknya gue punya peluang nih jadi teknisi HP. Itu gimana caranya? ya, Lu kasih cerita-cerita yang manis gitu loh. ya yang pertama ya itu tadi gue bilang teknologi nggak ada matinya. Itu pasti kebutuhan masyarakat akan meningkat dan kita juga kalau sebagai teknisi Iya. itu pasti kena dampak ya kan. Oke, betul. Nah yang kedua itu tadi kalau kita tahu resikonya di handphone, nah itu bisa jadi sumber peluang atau bisnis yang bagus. Iya. Kita paham basicnya kita ini kayak contoh deh ganti LCD. Mm-mm. Kita kasih tarif sekian misalkan ke konsumen. Ada standar nggak sih antar teknisi itu? Ada biar Ada kesepakatan nggak di ya, misalnya komunitas yang 1.000 orang tadi kesepakatan misalnya ada press list ganti ini sekian, lu jangan murah dong, matiin pasar gua kan gitu. Ada mungkin ada ya gitu ya? ya mungkin ada ya karena aku juga ngalamin kayak gitu, pernah juga ditegur sama teknisi lain. Oh gitu, pernah kan. Gara-gara gue pasang tarif yang terlalu low, akhirnya yang lain jadi ini. Cuman itu kembali lagi sih ke kitanya. Maksudnya Maksudnya ya kita mau mau ngelawan jasa. komunitas atau enggak gitu, maksudnya gitu? Iya kita mau bersaing atau enggak gitu. Bersaing yang secara sehat dan yang Enggak, gimana sih? maksudnya bersaing secara sehat itu kan lu harus nyamain level harga dong. Kalau misalnya lu rendahin harga lu itu nggak sehat gua bilang. Ya itu tadi mau yang sehat apa mau yang enggak Iya, gitu. Jadi kalau untuk tarif sendiri di kalangan teknisi itu ya sudah standar lah. Sudah standarnya kami memang Ada kesepakatan antar komunitas itu ya. ada komunikasi sih, bukan kesepakatan ya, ada bukan komunikasi kesepakatan. range-nya berapa, lu jangan turun dari sini deh, Antara matiin. sekian dan sekian gitu. Karena kita juga kan harus menghormati senior lah. atau Iya, yang artinya ngasih kan peluang yang ini. itu juga budgetnya kan artinya nggak stuck di situ kan, ada negosiasi di situ. Ya itu tadi makanya ada range di situ yang memang kita kasih harga ke konsumen. Betul. Dari sekian sampai sekian gitu. Oke, abis dari situ tadi gue mau ngomong apa? Gue agak lupa karena gue ngelihat ngelihat monitor gue agak ngeredup-redup gitu gimana gitu ya. Apa tadi yang mau gue omongin? Ntar, sabar. Tadi biaya. Dari biaya perbaikan, biaya resiko itu memang sudah kita perhitungkan kan? Iya. Resiko yang ditanggung segala macam itu sudah include di biaya. Kalau misalnya itu sukses, lu bisa turunin nggak harga untuk itu atau memang kesepakatan itu aja yang lu pegang? Kesepakatan di awal dengan konsumen. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kan kita misalkan Ya konsumen misalnya yang lo prediksi bahwa ini resikonya berat, rupanya pas pengerjaan alhamdulillahnya lancar segala macam. Iya. Enggak lo kasih diskon tuh konsumen. Enggak, karena itu tadi kesepakatan di awal. Ya, jadi kita kasih penjelasan konsumen bahwa resikonya ini loh Bu, gini. Ya oke, deal ya udah. Kalau itu tadi ya satu peluang di jadi tukang servis atau tuser itu ya itu. Iya. Misalkan
kita sudah tahu resikonya Heeh. dengan budget sekian. Heeh. Kalau itu gagal kita harus Ganti dong. cover dong, iya Iya. kita cover dengan tadi itu, dengan apa Tapi budget. artinya dalam pembayaran itu resiko cover untuk ganti barang emang sudah dibayar dengan kesepakatan awal kan? Artinya Iya. lu cuman rugi jasa toh. Ya nggak rugi jasa juga sebenarnya gitu. Jadi ya nggak, kalau misalkan rugi nggak terlalu banyak lah. Oh iya iya. Heeh. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah sepakat dengan harga sekian, Mm-mm. misalkan itu break atau kita gagal mengerjakannya, nah itulah tadi spare-nya dari kesepakatan itu. Dari sepakat itu Dan kalau berhasil, ya itulah rezeki buat kita. bunganya rezeki Iya. besar gitu ya. Yang paling besar lu dapat dari berapa? Selama lu jadi teknisi. Gue bukanin sini. Ya buka aja, siapa tahu dengan lu ngomong, Iya, gua dapat begini loh. Tapi nggak pakai cara nipu ya. Itu gue dapet 3 juta. Benerin HP apa lu dapat 3 juta? Iya, Benerin HP yang mahal maksudnya? iya. Kita sebut aja logonya Apple lah. Bukan Apple ya, Apple. Enggak, rusaknya apa? Lu dapat 3 juta. Berarti kan lu dapat untung 3 juta. Ada spare part yang lu bayar, lu gantikan, lu beli. Betul. Berarti biaya servisnya lebih dari 3 juta dong. Itu sebenarnya bukan spare part, Software. itu tadi. Ini dia apa, celah-celah Itu yang para gua- pelupa. Iya, itu yang gue bilang tadi. Software tuh peluang banget itu untuk ngasilin Iya. uang tuh peluang ada di software. Tapi di situ gue transparan. Oh, di change lu di challenge sama dia. Lu kalau benerin ini gue kasih nih 3.000. Enggak, gue pasang tarif benar segitu. Pasang tarif? Enggak dikasih nih, kalau lo bisa gue kasih, enggak. Gue pasang tarif benar. Oh gitu. 3 juta karena gue tahu resikonya. Heeh. Ini handphone brand, wah, Brand mahal. mahal loh. Lu Iya. salah ini dikit boot loop mati kan gitu. Iya, dia mau, karena menurut dia mungkin handphone itu apalah, mungkin ada kenangan atau penting ya. Dia nawar nggak sih waktu itu? nawar Nawar. dan gue bilang gue nggak bisa ditawar lagi dengan Kok bisa lah dapetnya lu? Dia nggak nanti gue bawa dulu deh, gue cek dulu sebelah. mungkin ya, kemungkinan Dia udah keliling. udah mungkin. keliling dan nggak sanggup dan kita nyanggupin. Nah, itu tadi harus berani nekat itu tadi. Iya, berarti memang rezeki itu nggak kemana-mana boy. Iya, Padahal kalau di tempat counter itu kan sebelahnya udah counter semua. konter semua. Iya betul. Kok dilalahnya rezeki masuk ke lu? Iya, Padahal kiri kanan depan belakang itu teknisi semua kan. Ya, memang betul. kita nggak perlu takut lah dengan Benar, rezeki. benar. Yang penting kita udah berusaha aja. Itu tadi ya udah niat bulat, pasti didukung sama yang di atas kan, rezeki lu ada nih. Nggak bakal lari dong. Nggak bakal lari. Nggak bakal lari kemana-mana, bener. Itu tadi bunga-bunganya. Iya. Oke, udah bunga-bunganya, kawan-kawan kita udah mimpi tuh. Wah, menjanjikan. Sekarang suka dukanya deh, yang paling duka loh. Ya, Yang kayak kemarin lu bilang ganti HP baru. ya itu tadi salah satunya itu memang. Itu yang paling mahal itu. Yang paling mahal lu rugi, paling mahal itu. Iya, 6 juta. 6 juta itu tadi. Gue keluarin duit. Iya, dan itu tadi lah resiko. Resiko, Kita harus ya. tanggung jawab dengan apa yang kita kerjain. Terus kalau rutinitas, misalnya kan tukang servis. Tukang servis. Tuser itu kan nggak tiap hari dapat kerjaan. Untuk ngisi waktunya apa aja? Untuk ngisi waktunya Ya belajar mungkin ya. itu tadi, perbanyak knowledge-nya lagi. Knowledge lagi ya. Ya, sisanya Nggak minta kerjaan sama teknisi sebelah gitu nggak? enggak. Ya mungkin mungkin minta oper-operan gitu ya kayak ini sih. Kalau gue sih enggak sih. Enggak ya. Gue nyantai aja, dengan gue syukurin lah apa yang udah gue dapat. Lu tiap hari pasti dapat servisan. Alhamdulillah ada. 1, 2 atau gimana? Ya 1-2 ada yang servis. Nah, terus sistem lu terima order itu lu terima aja apa lu terima lu kerjain lu nggak terima order lagi baru terima setelah itu selesai? Gue terima aja. Terima aja Terima tapi aja. lu kasih tahu kan ini berapa waktunya berapa Ini, hari berapa hari. Ya itu tadi, transparan tadi, kita lagi ngerjain yang lain Bu, mungkin agak lama gitu. Oh, Gimana kalau setuju ya udah nggak apa-apa, kalau enggak ya udah. Iya. Daripada ya memang banyak sih yang begitu ya terima itu rupanya nggak dikerjain boy. Iya benar, Gitu banyak loh. juga yang kayak gitu. Kan orang udah nunggu lama berharap banyak.
waduh HP gue bener lagi. Rupanya belum dikerjain. Udah deadline-nya udah ditelepon, belum bro katanya. Iya. Waduh, Ya. udah sepakat bayar mahal mungkin kan. Namanya waktu nunggu itu jenuh, boy. Iya, jadi itu tadi ya kalau misalkan eh kita jangan pernah nolak rezeki lah. Apapun itu dan itu harus dikerjain semaksimal kita. Iya, iya. Jadi kalau misalkan ada yang masuk tapi nggak kita kerjain apa gitu kan? Terus Kita lu udah ada terima. limitnya nggak? Ada limitnya nggak? Misalnya dalam satu case ya. Mm-mm. Prediksi lu misalnya 2 hari lu ngerjain tuh. Tapi limit 2 hari sudah lewat nih. Dan itu belum ketemu obatnya. Iya. Lu mutusin enough gitu loh. Gue nyerah. Itu gimana itu? Mutusin atau enggaknya gitu maksudnya. Ya itu tadi pertama kalau misalkan dia belum ketemu kasusnya di mana, kita cari belum selesai-selesai. Apa lu tetap penasaran biar lu bisa nyelesain masalah itu enggak juga? Enggak juga, karena kan kita lihat konsumennya juga. Iya. Kasihan juga kan kelamaan nunggu. Jadi setiap limit yang udah kita kasih, kita konfirmasikan ke Customer ya. Bu, ini udah sekian hari, tapi belum ketemu. Belum ketemu gimana nih? Apa mau nunggu? Apa mau ini lagi? Mau diambil atau gimana? Kalau misalkan kita masih merasa penasaran selama si customer ini, yaudah nggak apa-apa, ya udah, Tapi oprek terus. banyak ya, artinya pengalaman kayak gitu sering tuh. Lo sering stuck di satu case gitu, itu sering. Sering. Itu biasanya case apa yang bikin pusing kepala itu apa case-nya? Itu kebanyakan di hardware sih. Kalau gue yang ngerjain ya sama pengalaman gue kebanyakan di hardware. Kayak misalkan short, dia handphonenya nggak mau hidup. Kita cek jalurnya normal semua, tapi kenapa masih nggak mau hidup gitu? Itu kenapa? Bukannya software? Hmm? Bukan lari Enggak. ke software? Kalau di software kan mungkin ada respon di handphone, Iya. dia masih hidup. Tapi ini nggak ada respon sama sekali, tapi nggak ketemu. Jalurnya hidup ya, jalurnya nyambung maksudnya. Jalurnya iya nyambung. Ya short itu berarti kan ada satu yang putus Iya. atau yang nggak kerja gitu. Nah nyari ke situnya itu kadang kan lama, butuh waktu lama gitu. Kita udah lihat skematik, kita udah lihat ininya mappingnya di mana, tapi normal-normal aja gitu. Bentar. Dan ternyata simpel pengalaman gue. Padahal akhirnya Ketemu dan itu di luar pikiran gue. Di luar nalar. Di luar nalar. Apa itu? Baterai. Anjing. Konektor baterai. Anjing. Gua pikir ada makhluk apa gitu yang nunggu apa timah. Bukan ya. Udah gue cek, Anjing. udah gue ini harus kenapa nggak keluar, ternyata baterai itu tadi karena mungkin Lah enggak loh. Konsepnya kan gini. Power itu harusnya dari baterai. iya Itu kan output utama baterai baru ke link ke apa namanya rangkaian. iya Kenapa nggak lu cek baterai dulu, palanya dulu? mungkin gue terlalu excited. Lu mungkin menganggap remeh itu kasus Iya. mungkin. Menganggap remeh kasus sampai lupa itu sumbernya Iya. dari mana. Ternyata kasusnya remeh beneran. Anjing. Parah sih. Gue pikir timahnya dia nunggu, wah lu yakinin dulu gitu. Itu 3 hari gue oprek kok nggak ketemu kata Padahal gua. di palanya yang masalah lu Iya, bongkar soket baterainya. lu buka segala. Luar biasa, tapi nggak kapok ya? Nggak kapok. Nggak kapok, Makin ya. tertantang. Luar biasa. Oke, itu tadi udah kita jabarin semua kawan-kawan. Kalau lu mau niat untuk berprofesi sebagai tuser, tukang servis, itu tadi udah dikasih tahu semua Iya. kisi-kisinya. Bahwa pertama niat, udah itu lu punya knowledge yang bisa didapat dari mana aja. Kemudian tools ya. Terus ada komunitas yang Ada komunitas. yang bakal ngedukung Dan- lu ngejalanin itu. Ya, yang kalau nggak penting tadi gue lupa budget. Oh iya. Ya kan? Ya, kalau lu nggak budget nggak bisa beli tools. Ya, Itu nggak usah yang penting diomongin. ada budget. Kan udah lu bilang tadi toolsnya goceng segala macam. Iya. Komputer sekian, speknya agak tinggi di Ya, hard disk segala. takutnya nanti malah jadi kebayang doang sekian goceng tapi nggak nyiapin budgetnya. Enggak deh, jangan kayak gitu. Itu prinsip gua. Main YouTube ini juga tadinya apa ya? Gue pun nggak alat seadanya segala macam, cuman duit gitu loh. Ya lakuin. Iya. Do something kan gitu. Yang penting udah niat,
lu lakuin jalan, nanti semua bisa berkembang. Iya, Lu betul. kurang obeng ini, ya bisa dicicil dong. Dicicil. Jangan lu semua brok, komputer semua lengkap, baru lu jalan ya nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Nggak Ya, yang jalan-jalan. penting tadi niatnya memang kalau sudah mau berjalan ya kerjain, Bener. lakukan, just do it. Iya, just do it. Oke, kawan-kawan, udah semua kita bongkar di dunia per-HP-an. Jadi kalau misalnya lu ada ya pertanyaan, lu bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa lu punya IG apa tuh? @andi_blog93. Oke, terus ada lagi Facebook atau yang lain? Nggak ada gue. Lu bisa sebut WA deh, siapa tahu ada yang ini. Ya mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau servis bisa WA gue di nomor 0821 775 94 kali 4. Atau Oke. bisa langsung datang ke Simpur Center Mall nomor 28. Konternya apa namanya? Arisa. Arisa, tapi masih bukan punya lo. Bukan, itu gue masih join. Masih join. Oke. Oke, kawan-kawan, ini dia obrolan gua pada malam ini dengan Bro Andi. Gue minta itu mungkin ada manfaatnya buat lu, buat motivasi biar gak gabut. Apa sih usaha yang mau gua lakuin? Kita udah sajiin di sini. Kayak kemarin di podcast gue pertama ada usaha kawan gua daging tuh. Iya betul. Terus yang lainnya apa ya? Supporter HP. Mungkin itu. Ada kawan-kawan yang di Bandar Lampung khususnya yang mau podcast join ke gua bisa deh. Kalau lu ketik di kolom komentar, lu kasih itu nomor kontak person, nanti kita via WA deh. Gitu ya. Oke, sekian kayaknya cukup. Inap ada yang mau lu ini? Cukup Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.